sedang menikmati ya nuansa Natal yang begitu menyenangkan, begitu penuh dengan sukacita sebab kita mengetahui kabar yang begitu baik karena Tuhan Yesus akan lahir ya di bulan-bulan ini ya untuk bisa menyelamatkan kita semua anak-anak Tuhan yang begitu luar biasa ya. Ayo semuanya mari kita siapkan diri kita mau untuk beribadah. Ayo Nike, ayo kemudian Kevin, Jason, ayo kita siapkan diri kita ya untuk bisa merenungkan firman Tuhan dengan memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Ayo siapkan dulu dirinya, ditinggalkan dulu mainannya. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau menenangkan diri kita. Kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Semuanya sikap yang baik, tidak ada yang membuka mata, semuanya menutup mata, melipat tangan dan duduk yang baik. Kak Shelly akan pimpin dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan setiap dari kami anak-anak-Mu ya Bapa. Sungguh bersyukur Bapa masih mau memperhatikan kami, masih mau peduli kepada setiap dari kami dan menyelamatkan kami dari maut ya Tuhan. Kami tidak dapat menyelamatkan diri kami ya Bapa. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang mau menyelamatkan kami manusia yang sering kali membuat Bapa sedih. Terima kasih ya Tuhan. Siapkanlah hati kami, siapkanlah seluruh tubuh kami ya Tuhan. Berikan kami kesehatan yang baik. Sebab kami ingin mau memuji Engkau dengan sukacita, dengan semangat, dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Tuhan sebagai bentuk sukacita kami atas kelahiran putra-Mu ke dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan ya. Oke, wah memang ya kalau memang nuansa-nuansa Natal itu ya bawaannya itu pingin banyak makan ya, terus habis itu pingin bisa jalan-jalan karena ini nuansa-nuansa liburan gitu ya. Tapi jangan sampai ketika kita nuansa liburan kita lupa untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk bisa membaca firman Tuhan, untuk berdoa ya. Nah sekarang kita hari ini akan membahas cerita yang masih berbau dengan Natal tentunya ya. Dan kita akan membahas tahap yang baru, bagian cerita yang baru yaitu tentang orang Majus. Seperti apa? Nah untuk bisa mengenalnya Kak Shelly akan memberikan pendahuluan dulu melalui kita menyanyikan lagu Orang Majus dari Timur ya. Buat yang belum tahu bisa belajar bersama-sama ya. Semuanya bisa bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri semuanya. Kita bertepuk tangan dan memuji Tuhan dengan sukacita. Orang Majus dari timur datang dari jauh, malam lihat bintang-bintang, bintang bersinar. Kabar lahir bayi Yesus diberitakannya. Yesus Kristus juru selamat, ganti dosaku. Kita pujikan sekali lagi. Orang Majus dari timur datang dari jauh, malam lihat bintang-bintang, bintang bersinar. Kabar lahir bayi Yesus diberitakannya. Yesus Kristus juru selamat, ganti dosaku. Biar lebih semangat kita nyanyikan dengan lebih cepat lagi ya. Siap? Orang Majus dari timur datang dari jauh, malam lihat bintang-bintang, bintang bersinar.
biasa sekali ya. Kita mau dong menjadi orang-orang Majus yang mau memberitakan kabar baik kepada semua orang di sekitar kita ya. Oke, orang-orang Majus tuh ya datang dari jauh mau melihat tentang kabar baik itu dan menyebarkannya ke berbagai tempat ya, ke banyak tempat agar orang-orang tahu kabar yang sangat luar biasa ini untuk semua orang-orang ya. Nah, kita juga mau dong bisa mengucapkan selamat datang kepada Tuhan Yesus yang sudah lahir bagi setiap dari kita. Oke? Siapa yang mau dan siap untuk mengucapkan selamat datang kepada Tuhan Yesus? Yeay! Yang mau kita nyanyikan dengan semangat dan sungguh-sungguh, masih dengan bangkit berdiri ya semuanya ya. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam sekali lagi. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, lebih semangat lagi kita ulangi. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang turun. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Luar biasa ya. Kita mau untuk mengucapkan selamat datang dengan sikap yang seperti apa? Tentu saja dengan sikap yang baik ya. Kita mau sungguh-sungguh bilang selamat datang Tuhan Yesus ke dalam dunia. Saya mau menjadi anak Tuhan Yesus yang membanggakan Tuhan ya. Nah, bagaimana salah satu caranya? Nah, mungkin juga kita bisa ya memperhatikan kisah hari ini dengan baik dan juga merenungkan kisah ini dengan sungguh-sungguh. Oke, siap? Mari kita dengarkan cerita hari ini. Halo, wah hari ini sudah minggu kedua di bulan Desember. Nah adik-adik, biasanya di bulan Desember kita semua mengingat tentang apa ya? Tentang apa? Iya, tentang Natal. Apa sih Natal? Ya, Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus. Kita bersuka cita bersama-sama karena Tuhan Yesus Juru Selamat kita lahir di dunia. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini Kak Vena juga akan melanjutkan nih cerita minggu lalu. Masih ingat cerita minggu lalu? Minggu lalu kita bercerita atau kita mendengarkan firman Tuhan tentang berita kelahiran siapa? Iya, berita tentang kelahiran Yohanes. Bagaimana Tuhan yang luar biasa itu bisa membuat mamahnya Yohanes, siapa namanya? Ibu Elisabeth yang dibilang tidak bisa mengandung, tidak bisa punya anak, ternyata bisa mengandung dan nantinya akan melahirkan seorang putra gitu ya. Padahal usianya sudah lanjut. Keren ya, Tuhan kita luar biasa ya. Sesuatu yang tidak mungkin menurut manusia, Tuhan bisa lakukan dengan luar biasa. Nah, hari ini Kak Vena juga akan melanjutkan satu kisah nih. Adik-adik inget enggak? Malaikat yang menemui Bapak Zakaria di bait suci, namanya siapa? Iya, Gabriel. Nah, setelah 6 bulan berlalu, Allah
mengutus malaikat Gabriel menemui seseorang. Nah, siapakah dia? Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur kami dapat menikmati hari yang indah. Bangun pagi kami boleh melihat sekitar kami dengan begitu luar biasa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami bersama-sama akan beribadah. Kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat sungguh-sungguh berkonsentrasi dengan baik dan kami juga dapat melakukannya dengan baik setiap hari. Tolong Kak Vena supaya Kak Vena pun dapat menyampaikan dengan baik dan juga dapat melakukannya setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah 6 bulan berlalu, kisah tentang Ibu Elizabeth yang ternyata mengandung, Allah yang luar biasa itu mengutus malaikat Gabriel kembali pergi ke daerah Nazaret menjumpai seseorang. Siapakah itu? Dia adalah seorang perempuan yang masih muda gitu ya. Nah, pada waktu itu ketika perempuan ini sedang ada di rumahnya, malaikat Gabriel menemuinya dan berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, sebab Allah memberi engkau karunia. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamainya Yesus. Anak itu akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Ia menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan." Bagaimana mungkin itu terjadi karena aku belum bersuami? Roh Kudus akan turun ke atasmu dan Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak itu kudus, anak Allah. Elizabeth, saudaramu, juga mengandung di usia tuanya, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. wah seru ya kisahnya. Siapa yang ditemui oleh malaikat Gabriel ternyata siapa? Ada yang tahu? Iya, Maria, seorang wanita yang masih muda, dan dia dipakai Tuhan menjadi ibu Tuhan Yesus. Wanita muda ini, Ibu Maria yang belum menikah, ternyata bisa mengandung karena Roh Kudus, karena Tuhan yang melakukannya. Karena Tuhan yang membuat Ibu Maria ini mengandung. Nah, adik-adik, padahal menurut manusia nggak mungkin, karena Ibu Maria belum menikah, belum punya suami dikatakan sama Alkitab. Tapi Tuhan memakai Ibu Maria untuk mengandung Tuhan Yesus, dan nantinya akan lahirlah Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, adik-adik tadi perhatikan enggak? Malaikat Gabriel mengatakan bahwa anak ini nanti akan menduduki tahta Daud. Wah, adik-adik ingat enggak ya? Kisah
janjinya Tuhan kepada Raja Daud bahwa kerajaannya akan tetap selama-lamanya. Tapi kalau kita belajar, sudah lama belajar ya, Daud digantikan Salomo, berganti terus sampai akhirnya dibuang ke Babel. Setelah dibuang, nah tidak ada lagi raja-raja. Tapi adik-adik, setelah waktu yang begitu lama, beratus-ratus tahun ya, Tuhan itu masih ingat loh janjinya kepada Daud, yaitu keturunan Daud akan tetap selama-lamanya menduduki tahta. Siapa yang dimaksud Tuhan itu? Yaitu yang dimaksud adalah Yesus. Tuhan Yesus lahir di dunia menjadi raja di atas segala raja, memimpin kita semua. Ternyata adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari kisahnya perjumpaan Ibu Maria dengan Gabriel, kita belajar yang pertama, Tuhan itu tidak lupa loh sama janjinya. Sekalipun janjinya sudah lama sekali, Tuhan tetap menepati janjinya, yaitu akan ada raja dari keturunan Daud yang tetap selama-lamanya, yaitu Tuhan. Dia memimpin semua kita sampai hari ini. Dia berkuasa atas kita semua sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah, luar biasa ya, Tuhan kita setia dan menepati janjinya. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik perhatikan enggak? Ibu Elizabeth kemarin dipakai Tuhan untuk melahirkan Yohanes. Nah, orang yang dianggap tidak penting dan bahkan membawa malu karena tidak bisa punya anak, Tuhan bisa memakai. Sekarang Tuhan juga memakai seorang wanita lagi, seorang perempuan, masih muda, gitu ya. Nah, pada waktu itu perempuan-perempuan atau seorang wanita itu biasanya tidak terlalu dianggap, tapi Tuhan mau memakainya. Tuhan tidak peduli apa kata manusia, apakah orang itu baik atau tidak, atau orang itu menurut teman-temannya, tetangga-tetangganya, oh dia begini, jelek, dia tidak bagus, dia biasa saja. Tuhan tidak lihat itu. Ketika Tuhan mau memakai siapapun itu, Tuhan akan memakainya dan menolongnya. Yang kedua, kita belajar apa? Pertama, Tuhan setia dengan janjinya. Kedua, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk rencananya yang besar, rencananya yang luar biasa. Jadi siapapun kita, apakah kita kecil, apakah kita besar, apakah rambut kita keriting, rambut kita lurus, siapapun kita, Tuhan bisa memakai kita. Nah, yang ketiga, kita lihat ya, di akhir cerita tadi, Ibu Maria bilang apa? Ibu Maria bilang, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah apa? Seperti yang engkau katakan. Ibu Maria belum melihat loh bahwa anaknya nanti benar-benar lahir dan jadi seorang yang luar biasa. Ibu Maria belum melihat. Bahkan belum pernah yang terjadi seperti yang dialami Ibu Maria. Tiba-tiba mengandung, punya anak, dan dikatakan anaknya nanti akan jadi raja di atas segala raja. Anaknya nanti akan menjadi orang yang luar biasa. Belum ada yang terjadi seperti itu. Tetapi lihat sikapnya Ibu Maria. Ibu Maria taat. Ibu Maria mau dipakai oleh Tuhan. Padahal belum mau melihat, tapi dia percaya. Nah, harusnya adik-adik kita juga percaya dan mau taat kepada Tuhan. Karena apa?
Kalau Ibu Maria belum melihat, kita sudah melihat loh, kita sudah merasakan loh bahwa Tuhan itu sudah mati di kayu salib buat kita, bangkit pada hari yang ketiga, menebus kita, anak-anak yang masih suka nakal, masih suka bandel, masih suka nggak taat sama Tuhan. Tapi Tuhan mau menebus kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, jika demikian, berarti harusnya kita juga taat, kita juga tetap percaya kepada Tuhan, itu ya. Wah, kita belajar banyak ya dari kisah hari ini. Pertama, kita bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan menepati janjinya. Berarti Dia tidak pernah melupakan kita. Yang kedua, kita juga bersyukur karena Tuhan kita bisa memakai siapa saja untuk menjadi alatnya, untuk menjadi anak-anaknya yang dipakai untuk rencana yang besar, rencana yang Tuhan suka. Ya, jadi siapapun kita bisa dipakai Tuhan. Apakah kita masih kelas TK, Kak? Bisa nggak dipakai Tuhan? Bisa. Kita bisa dipakai Tuhan berdoa untuk sesama. Kak, aku masih kelas 1 SD. Bisa nggak, Kak, aku dipakai Tuhan? Bisa. Tuhan bisa memakai kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, menjadi contoh yang baik. Kak, aku sudah kelas 6. Aku sudah besar. Aku punya banyak teman. Tapi Kak, aku itu biasa saja di sekolah, nggak terlalu pandai. Bisa nggak dipakai Tuhan? Bisa. Kalau Tuhan mau dan adik-adik mau memberi hatinya untuk dipakai Tuhan, Tuhan bisa pakai kita dengan banyak hal. Nah, selain Tuhan kita setia, Tuhan kita bisa pakai siapa saja, kita belajar bahwa harusnya kita taat dan tetap percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah merasakan kasih-Nya yang besar. Keselamatan sudah Tuhan berikan. Kalau Ibu Maria bisa taat, mau percaya, padahal belum melihat ya, belum melihat apakah yang dikatakan malaikat itu benar-benar terjadi atau tidak. Tapi dia mau percaya. Terlebih kita yang sudah merasakan, sudah diselamatkan, sudah dikasihi oleh Tuhan, harusnya kita juga mau taat dan tetap percaya kepada Tuhan. Ya, 3 hal itu kita belajar. Kakak-kakak yang sudah bisa buka Alkitab sendiri, bisa baca sendiri, atau adik-adik yang bisa buka Alkitab, minta tolong mama papa bacakan, bisa dilihat di mana? Di Lukas pasal yang pertama, ya, mulai ayat yang ke-26. Ya, oke deh. Cerita Kak Vena tentang Natal, kisah-kisah Natal sampai di sini dulu. Minggu depan kita lanjutkan kisah yang lain. Ada apa ya? Kita saksikan minggu depan ya. Yuk sekarang kita berdoa, bersyukur pada Tuhan karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Yuk Kak Vena tunggu sampai semuanya sikapnya yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sekali lagi mendengarkan cerita firman Tuhan tentang kisah Natal. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah melupakan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga bersyukur karena sekalipun kami masih anak-anak, kami kecil, kami tidak bisa melakukan banyak hal seperti orang dewasa, tetapi Tuhan juga bisa memakai kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan Tuhan, ini kami anak-anak sekolah minggu. Pakai kami Tuhan. Dan tolong kami untuk tetap taat dan percaya. Karena kami mau membalas kasih Tuhan yang besar kepada kami. Tuhan sudah menyelamatkan kami. Oleh sebab itu kami mau belajar taat dan tetap percaya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sampai ketemu
minggu depan, dan jangan lupa adik-adik bisa join Zoom ya jam 11. Bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana caranya join Zoom, nanti bisa lihat di description-nya ya. Nanti di situ akan ditulis bagaimana sih supaya bisa join Zoom gitu ya. Yuk Kak Vena, tunggu adik-adik jam 11 di Zoom. Dan sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Oke, bagaimana ceritanya adik-adik? Seru nggak? Wih, keren ya. Nah, kita mau dong untuk menyiarkan ini ke gunung, ke bukit, dan dimanapun juga. Kepada semua orang ya. Mari kita pujikan, hai siarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua. Boleh bangkit berdiri ya. Sambil bertepuk tangan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gembira menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Oke, luar biasa sekali ya. Kita mau untuk bisa menyiarkan kabar baik itu kepada semua orang di mana saja. Mau pergi ke gunung, ke bukit, ke pantai, kita mau menyatakan kabar baik itu ya. Oke, sekarang kita mau untuk menyiapkan diri, memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan ya. Bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening yang ada di layar ini ya. Ya, bisa dilihat, nanti bisa bilang ke papa, mama, Pa, Ma, jangan lupa ya memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan ya. Oke, sudah dicatat nomor rekeningnya? Oke, good job ya. Kita mau memberikan persembahan melalui hidup kita dan juga melalui apapun yang bisa kita perbuat bagi Tuhan ya. Mari kita mau mengucap syukur untuk ibadah yang masih boleh kita nikmati pada hari ini. Kita masih boleh menikmati kisah-kisah dari Tuhan Yesus yang begitu luar biasa baik dalam kehidupan kita ya. Kita mari menyiapkan diri kita, mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita pujikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan
Semua tutup mata, lipat tangan dan tunduk kepala. Kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan mengucap syukur kepada Tuhan ya. Kak Sherry akan pimpin dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, sungguh bersyukur Bapa sudah mau terus mengingatkan kami ya Bapa, untuk mau menjadi saksi-saksi Tuhan di sekeliling kami ya Tuhan. Walaupun kami ada di rumah, namun kami ingin bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kami ingin bisa memberkati banyak orang melalui hidup kami, melalui perbuatan kami ya Tuhan, melalui perkataan kami. Tolong kami ya Tuhan senantiasa agar bisa terus menjadi anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan yang membanggakan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang terus menuntun kami, mengarahkan kami senantiasa, dan mengingatkan kami untuk terus berjalan di jalan-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, kami membutuhkan Engkau senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Terima kasih untuk sekolah minggu hari ini sudah menjadi anak yang good dan baik, mendengarkan sampai akhir loh. Hebat sekali ya. Dan jangan lupa untuk mengikuti sekolah minggu di minggu depan yang pastinya gak kalah seru dong sama minggu ini. Oke, baiklah, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Thank you.